Hai babi kecil, aku ini akan segera dijual oleh manusia. Sebenarnya, ia baik kepadaku, tetapi ada niat yang terselubung di dalamnya. Berhati-hatilah kamu, kalau ada orang yang terlalu baik kepada dirimu. Pasti ada sesuatu yang diharapkan. Sebentar lagi, aku akan dipotong oleh manusia. Terima kasih kawan, telah mengingatkanku. Ternyata memang benar apa yang kamu katakan. Mungkin saja kalau badanku gemuk, pasti aku sudah dijual. Aku tidak diberikan makanan yang cukup. Kalau semakin semangat ia memberikan makanan, tentu kita akan semakin cepat dijual dan dipotong. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak laki-laki yatim piatu. Ia bernama Aldi. Ia dibesarkan oleh neneknya. Ia sangat rajin memelihara babi dan juga bekerja ke sawah. Di suatu hari, Aldi berbincang dengan neneknya di beranda rumah tentang mahalnya harga pakan ternak. Nek, sepertinya sekarang ini semakin sulit saja kita rakyat kecil untuk beternak. Di samping harga-harga mulai mahal, banyak juga penyakit yang menyerang ternak kita, Nek. Lantas seperti apa cara kita menyikapi ke depannya, Nek? Bibit babi yang dipelihara Aldi dengan neneknya kebanyakan berwarna putih. Namun, ia sering tidak mampu membeli makanan yang mahal yang biasanya orang gunakan, yaitu pakan jadi. Namun, ia menggunakan pakan yang ia petik dari alam saja. Cucuku, tidak usah berpikir keras. Yang penting cucuku, kita kan sudah mempunyai seekor babi yang jantan yang bernama Ibu Tuan. Babi itulah yang kita prioritaskan dulu. Kita berikan makan yang banyak agar nanti ia bisa mengawini babi lain sehingga kita banyak uang. Kalau babi-babi yang lainnya, yang manapun ia cepat besar, maka itulah yang kita jual pertama agar kita bisa menghidupi keluarga ini. Percakapan kedua orang itu didengar oleh babi jantan. Karena babi jantan bisa mengerti suara manusia. Tidak ada yang tahu bahwa babi jantan mengerti suara manusia. Wah, aku mengerti sekarang. Kenapa aku diberikan banyak makan? Begitu caranya manusia. Ternyata ya ada sesuatu yang diharapkan. Nanti kalau aku yang besar, pasti aku yang dijual paling pertama. Cucuku, dari dulu nenek memelihara babi ketika ayahmu masih hidup. Nenek tidak pernah membeli makanan. Nenek memetik saja. Yang penting siapa yang mana duluan besar, maka itulah yang kita potong di hari raya atau kita jual. Babi butuan selalu mendapatkan makanan istimewa seperti jagung dan juga kadang-kadang diberikan telur karena diharapkan menjadi pejantan yang kuat. Sedangkan babi lainnya hanya diberikan beberapa daun saja yang merambat. Wah, berbeda ya makanan babi butuan ini. Kita kok tidak seperti ini makannya begitu, kata babi-babi kecil. Nenek, benar kata nenek. Kita kan sudah punya cadangan. Kita juga sudah mempunyai beberapa ekor ayam, nenek. Nanti tiba saatnya hari raya, kita akan bisa potong ayam itu. Kalau babi-babi itu yang kecil,
belum juga besar, kan juga bisa kita jual dan potong si Butuan. Karena selama ini dia sudah banyak makan, yang kita banyak berikan makanan bergizi dengan harapan ia cepat gemuk. Apapun yang dikatakan Aldi bersama neneknya terdengar jelas oleh si babi Butuan. Nenek Aldi bercerita kalau toh nanti si babi Butuan dijual, pasti harganya lebih rendah sedikit karena ia tidak dikebiri. Kualitas daging biasanya berbau. Berbeda dengan kalau misalnya babi-babi itu dikebiri. Ayamnya Aldi pun cukup banyak, tetapi sayang, ayam itu semua tidur di pohon. Babi Butuan mulai panik karena melihat ada saudagar yang melihat kepada dirinya. Ia mengerti benar apa yang dikatakan. Ia sudah rencananya akan dibeli oleh saudagar itu dan dipotong pada hari raya yang akan datang. Seorang jagal babi pun berkeliling kampung untuk mencari babi karena sangat sedikit babi sekarang, kebanyakan yang mati karena virus. Aduh, di mana ya ada babi? Kok lama tidak ketemu? Pak, di sini ada babi, Pak. Tetapi babi Butuan, badannya sangat gemuk sekali. Saya berikan banyak makan yang bagus. Babi-babi saya yang lain masih kecil, karena babi saya itu hanya makan beberapa tumbuhan dan dedaunan saja. Ya, baiklah nenek. Tentu saya akan lihat dulu. Yang jelas harganya pasti lebih murah dong dari babi yang biasanya. Karena ini adalah babi Butuan. Nenek tidak memiliki babi yang biasanya. Ayo kita lihat di mana letak kandang babi nenek supaya bisa saya memilih dan menentukan harga dari sekarang. Ini babi saya sebenarnya saya sayangi. Dan saya berikan makan baik sudah setahun lebih saya pelihara untuk menjadi babi pejantan. Tetapi karena babi-babi saya yang lain masih kecil, untuk hari raya ini terpaksa saya jual. Setelah mendengar penjelasan sang nenek, si jagal pun menjawab, Ya baiklah nek, saya jadi membeli babinya nenek. Karena sudah tidak ada lagi babi selain babi Butuan ini, saya akan bayar 5.000 lebih murah daripada babi-babi yang lainnya. Ya nek, saya sudah sanggup. babi Butuan sangatlah galau. Lalu ia bercerita kepada babi-babi lain. Hai babi kecil, aku ini akan segera dijual oleh manusia. Sebenarnya, ia baik kepadaku, tetapi ada niat yang terselubung di dalamnya. Berhati-hatilah kamu kalau ada orang yang terlalu baik kepada dirimu. Pasti ada sesuatu yang diharapkan. Sebentar lagi, aku akan dipotong oleh manusia. Terima kasih kawan, telah mengingatkanku. Ternyata memang benar apa yang kamu katakan. Mungkin saja kalau badanku gemuk, pasti aku sudah dijual. Aku tidak diberikan makanan yang cukup. Kalau semakin semangat ia memberikan makanan, tentu kita akan semakin cepat dijual dan dipotong. Karena sudah mengetahui hal buruk yang akan menimpanya, babi Butuan pun mengamuk dan merobohkan tembok di malam hari. Ia segera ingin berlari sejauh-jauhnya agar ia lepas dan tidak menjadi santapan manusia. Babi Butuan akhirnya ia bersembunyi di bawah pohon di semak-semak yang tentu sangat sulit untuk dicari oleh si jagal.
Hai babi, di mana kau sembunyi? Tidak tahu hari raya. Saya sudah siap bumbu untuk dirimu. Kenapa kamu bersembunyi? Saya kemanakan bumbu itu? Bikin malu saja. Babi butuan pun akhirnya bertemu dengan ayahnya di tengah hutan yang lebat, karena ia adalah babi turunan dari buta hijau.